Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Adi Maulana, NIM 19 17 10 20 10 21 dari kelas TPC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya yang berjudul Evaluasi Ekonomi Teknik Produksi Keripik Kentang secara Manual Studi Kasus Taman Teknologi Pertanian Cikajang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Kentang yang diproduksi oleh sebagian besar petani di Cikajang adalah kentang sayur, varietas granola, dan kentang industri. Selama ini, bahan baku industri keripik kentang berasal dari varietas Atlantik. Namun sayang, pengadaan benihnya masih bergantung pada impor. Selain itu, varietas Atlantik tidak tahan terhadap penyakit hewan daun, yaitu Phytophthora infestans. Saat ini, TPP Cikajang telah melakukan budidaya kentang industri menggunakan varietas medians. Hasil produksi sebagian dijual dalam bentuk mentah ke industri keripik kentang dan sebagian lagi diolah sendiri menjadi keripik kentang yang dipasarkan sendiri. Sehingga untuk hal tersebut menyebabkan dari penelitian ini untuk melakukan evaluasi ekonomi yang mencakup harga pokok produksi, titik impas, dan kelayakan usaha produksi keripik kentang yang diolah secara manual agar dapat diproduksi secara besar oleh masyarakat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana jenis biaya usaha dan produksi keripik kentang secara manual. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis biaya yang akan dilakukan oleh untuk kelayakan ekonomi di sini. Kemudian yaitu bagaimana analisis BEP atau break even point usaha produksi keripik kentang secara manual. Dan bagaimana analisis kelayakan ekonomi produksi keripik kentang secara manual yang terdiri dari NPV, BCR, IRR, dan juga PBB. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan di sini yang pertama yaitu untuk mengetahui jenis usaha dan keuntungan, jenis biaya usaha dan keuntungan produksi keripik kentang secara manual. Yang kedua untuk mengetahui analisis break-even point usaha produksi kentang secara manual. Dan yang ketiga, untuk mengetahui analisis kelayakan ekonomi produksi keripik kentang secara manual. Yaitu selanjutnya manfaat. Manfaat yang diperoleh yaitu untuk menambah wawasan masyarakat tentang ekonomi teknik dan dapat dikembangkan melalui IPTEK atau ilmu pengetahuan teknologi menjadi suatu sistem berkaitan dengan analisis ekonomi teknik serta perhitungan yang dapat menjadikan informasi pemerintah untuk pertimbangan dalam pembuatan kebijakan agar dapat memberikan dampak baik. Selanjutnya itu pembahasan. Pertama yaitu jenis biaya produksi. Biaya produksi di sini merupakan biaya yang akan dikeluarkan selama proses produksi. Biaya produksi keripik kentang dipengaruhi oleh biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap di sini yaitu biaya yang pasti akan terus dikeluarkan. Sedangkan biaya variabel bergantung bagaimana usaha itu pada saat itu juga untuk pengeluaran yang tidak tentu. Bila usaha dikelola secara profesional, maka dalam perhitungan biaya tetap diasumsikan mengeluarkan biaya sewa tempat dan biaya manajemen karyawan tetap pengelola usaha. Sedangkan biaya bunga modal berasal dari asumsi bahwa seluruh biaya investasi peralatan adalah dana pinjaman dari lembaga keuangan. Berikut ini merupakan biaya tetap dan tidak tetap produksi keripik kentang. Pertama yaitu biaya tetap yang terdiri dari biaya penyusutan peralatan, biaya sewa tempat usaha, biaya peralatan, manajemen, serta bunga modal. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa besarnya biaya tetap usaha produksi keripik kentang adalah 2.733.000 per bulan atau 24.116.790 rupiah per tahun. Selain biaya tetap, terdapat biaya variabel yang besarnya ditentukan oleh banyaknya sedikit keripik kentang yang diproduksi. Biaya variabel terdiri dari atas biaya bahan baku berupa ubi kentang, kemasan plastik, energi listrik, bahan bakar, dan upah kerja. Ya, disinilah biaya tidak tetapnya komponennya dengan reng-rengan dananya itu di satuan per jam. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa besarnya biaya variabel usaha produksi keripik kentang adalah Rp121.035 per jamnya. Besarnya biaya tetap dan biaya variabel selanjutnya digunakan untuk menghitung besarnya biaya produksi keripik kentang. Menggunakan persamaan yaitu BP sama dengan BT plus BV dikali X, sehingga besarnya biaya produksi atau BP adalah Rp11.692.496 per bulan. Selanjutnya itu keuntungan. Di sini merupakan tabel antara pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan per tahunnya.
Dari pemasukan dan pengeluaran di sini akan didapatkan keuntungan yang ada. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun ke-0 belum didapatkan keuntungan, bahkan harus melakukan investasi peralatan sebesar Rp3.851.000. Sedangkan pada tahun pertama didapatkan keuntungan usaha sebesar Rp13.993.971 per tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh penjualan keripik kentang yang diasumsikan belum stabil, sedangkan pada tahun kedua dan seterusnya mendapat keripik kentang sebesar Rp41.224.074 per tahunnya. Sehingga untuk keuntungan ini akan terus berkembang dan juga didasarkan pada pengembangan alat dan juga sumber daya yang ada. Selanjutnya itu BEP atau break-even point, yaitu titik impas. Titik impas produksi merupakan titik di mana suatu usaha balik modal. Ya, untuk usaha keripik kentang ini besar titik impas dipengaruhi oleh harga jual, biaya tetap total dan biaya variabel rata-rata. Keripik kentang yang diproduksi dijual dengan harga 100.000 per kilogram. Maka besarnya titik impas produksi keripik kentang siap konsumsi yang dihitung adalah 612 kg per tahun atau 51 kg per bulan. Yang selanjutnya itu adalah analisis kelayakan investasi. Analisis kelayakan investasi sangat diperlukan sebelum kita merencanakan suatu kegiatan usaha dengan tujuan untuk memperoleh kepastian pendapatan dari usaha yang menginvestasikan alat dan mesin. Di sini, analisis kelayakan investasi terdiri dari yang pertama net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, net benefit cost atau net B atau BC, dan payback period atau PBP. Suatu usaha dinyatakan layak apabila NPV lebih dari 0, net BC kurang lebih dari 1, IRR lebih dari suku bunga, MAR, dan PBP semakin cepat semakin baik. Analisis ini dilakukan dengan mengetahui komponen biaya keluaran dan pendapatan selama satu waktu periode produksi. Yang pertama yaitu NPV atau Net Present Value. Analisis besarnya pengeluaran berupa investasi peralatan di awal proyek yaitu Rp3.851.000. Biaya produksi yang berasal dari penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel keripik kentang siap konsumsi yaitu Rp140.309.946 per tahunnya. Pendapatan berasal dari hasil penjualan keripik kentang siap konsumsi pada tahun pertama sebesar Rp154.303.917 per tahun. Pada tahun kedua sampai tahun kelima yaitu Rp181.534.020 per tahunnya. Nilai akhir peralatan yang diasumsikan 10% dari harga awal yaitu Rp385.100. Bunga yang berlaku untuk kredit usaha rakyat KUR yaitu sebesar 9%, sehingga dapatkan nilai sekarang pemasukan bersih sebesar Rp681.372.573 per tahun. Nilai sekarang pengeluaran bersih Rp549.607.760 per tahun, sehingga besarnya nilai NPV adalah sebesar Rp131.764.813 per tahunnya. Karena NPV lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak. Selanjutnya yaitu net benefit cost ratio, net atau B atau C, merupakan perbandingan antara nilai sekarang dan penerimaan atau pendapatan yang diperoleh dari kegiatan investasi dengan nilai sekarang dari pengeluaran biaya selama investasi tersebut berlangsung dalam kurun waktu 5 tahun. Besarnya net B atau C adalah 1,24, di mana nilai tersebut dapat dikatakan layak karena net B atau C lebih dari 1. Selanjutnya yaitu internal rate of return atau IRR. Suku bunga MAR yang diacu pada penelitian ini adalah suku bunga kredit usaha rakyat mikro PT Bank Republik Indonesia (TBK) yaitu sebesar 9% efektif per tahun. Pada suku bunga IRR akan diperoleh NPV sama dengan 0. Dengan perkataan lain bahwa IRR tersebut memberikan NPV sama dengan 0. Berdasarkan hasil perhitungan besar IRR usaha keripik tentang siap konsumsi adalah 15,63%, di mana nilai tersebut lebih dari bunga MAR. Yang terakhir yaitu payback period PBP, mengindikasikan seberapa cepat modal atau investasi yang telah dikeluarkan dapat segera kembali berdasarkan pemasukan dan pengeluaran dari usaha yang dilakukan, yaitu keripik kentang. Pendapatan usaha keripik kentang didapatkan dari hasil penjualan keripik kentang yang diasumsikan pada bulan ke-1 sampai bulan ke-3 hanya 60% keripik kentang yang terjual. Pada bulan ke-4 sampai bulan ke-6 sebanyak 80% ketika kita terjual, serta pada bulan ke-7 sampai bulan ke-60 sebanyak 100% keripik kita hasil produksi terjual semua. Sehingga seluruh kegiatan produksi keripik kentang ini dinyatakan layak karena lulus dari persyaratan-persyaratan yang ada. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, jenis biaya terdiri dari biaya tetap sebesar Rp24.116.790 setiap tahun dan biaya variabel sebesar Rp21.000
35 setiap jam. Besarnya biaya produksi keripik kentang adalah sebesar 11.692.496 per bulan dan harga pokok produksi sebesar 73.556 per kilo. Keuntungan yang didapat yaitu 41.224.074 rupiah per tahun. Yang kedua itu titik impas produksi keripik kentang adalah 612 kg per tahun atau 51 kg per bulan yang dipengaruhi oleh harga jual, biaya tetap total, dan biaya variabel rata-rata. Yang ketiga yang terakhir yaitu berdasarkan analisis kelayakan investasi didapatkan BC rasio sebesar 1,24, NPV sebesar 131.764.813 per tahun, IRS sebesar 15,63%, PBB selama 10 bulan investasi sudah kembali. Sehingga untuk biaya analisis kelayakan ekonomi teknik yang dilakukan yaitu layak untuk dijalankan usaha keripik kentang ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah kata dan perbuatan. Semoga selalu diberikan kesehatan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.